Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Heru selaku Kepala Desa Kemambang. Yang kami hormati Mas Rahayu, Pak Mulyanto, Pak Romati, Pak Wahyu, dan teman-teman pemerintah desa. Pertama kali tidak lupa kita selalu mengucapkan puji adalah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah rahmat taufik hidayah nikmat sehat walafiat pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka sarasehan tentang program-program desa Kemambang serta kemajuan sampai tahun ini, yaitu tahun 2002, di mana nanti akan kita sampaikan oleh Bapak Heru selaku Kepala Desa Kemambang, Pak Wahyu selaku Pak Rahayu selaku kader penggerak pembangunan, Pak Mulyono selaku penerima manfaat. Baiklah, langsung saja Pak Heru. Selamat pagi Pak Heru. Pagi. Ya. Sehat selalu. Sehat selalu, alhamdulillah. Pak Rahayu, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat semua? Waalaikumsalam. Pak Mulyono sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Langsung saja. Di Desa Kemambang ini merupakan salah satu desa dari Kecamatan Banyu-Biru, di mana banyak sekali di sini dikelilingi oleh hutan-hutan serta masyarakat yang maju pedesaan, hidup rukun, gotong royong, masih diandalkan atau masih diuri-uri oleh desa Banyu-Biru ini, oleh desa Kemambang ini. Langsung saja Pak Heru untuk pertanyaan pertama. Sebelum kita menginjak ke materi Pak Heru berkaitan dengan program desa yang dituangkan dalam APBDes dan RKPDes, nanti Pak Heru untuk menjelaskan. Namun sebelum masuk ke materi itu, kenapa desa Kemambang ini dinamai desa Kemambang, ada sejarahnya Pak Heru, agar kita juga tahu lah itu. Jadi gini, desa Kemambang itu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Banyu-Biru dari 10 desa. Ya. Terus kalau sejarah desa Kemambang itu sebetulnya tidak lepas dari Kerajaan Demak. Jadi karena hubungannya ya, jadi masih ada hubungannya, kerabatannya dengan Kerajaan Demak. Jadi ada silsilah sejarah bahwasanya desa Kemambang itu berasal dari Kerajaan Demak itu karena ada Raden Ayu Mas Kumambang. Jadi Raden Ayu Mas Kumambang itu konon ceritanya putri dari Kerajaan Demak. Kenapa dia sampai ke Kemambang? Konon ceritanya itu beliau mau dinikahkan dengan salah satu pangeran di Kerajaan Demak. Cuman karena memang beliau sudah kadung tresno dengan apa namanya Mas? Ya. Kekasihnya. Nah, karena sudah punya kekasih, akhirnya pergi mengembara dengan kekasihnya. Ada beberapa abdi dalam, sampailah ke desa Kemambang. Nah, kenapa dinamai desa Kemambang? Ya karena memang berasal dari Raden Ayu Mas Kumambang. Terus kita sebagai tonggak sejarah jalan kabupaten sepanjang yang ada di desa Kemambang ini kita namai Jalan Raden Ayu Mas Kumambang, dan petilasannya itu ada. Dan setiap tahunnya selalu dihormati. Jadi kayak kol lah. Jadi merti dusun, nanti kita tahlilan bersama-sama seluruh warga. Terus ditutup dengan akhir acara itu wayang kulit semalam suntuk, sehari semalam suntuk. Seperti itu. Oke Pak Heru, ini sedikit cerita mengenai desa Kemambang, sejarah-sejarahnya, ada ritual-ritualnya, mungkin ada makam Pak. Makam itu ada jasadnya, nek makam ada petilasan. Ada makam ya. Ada makamnya. Ya. Apa nanti kita tak? Ya, kapan-kapan bisa dilihat. Oke. Ziarah lah. Ya. Ziarah. Mas Pak Heru, kasih atas
cerita sejarah mengenai Desa Kemambang. Nah, ini teman sekalian, kita masuk ke materi pertanyaan. Ini masih sekitar perkembangan Desa Kemambang berkaitan dengan program desa yang dituangkan dalam APBD dan KPDes. Nanti langsung saya kepada Pak Heru akan kami beri pertanyaan. Nah, pertama yaitu sumber pendapatan desa dari mana saja Pak Heru itu? Oke. Jadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 setelah terbitnya Undang-Undang Desa itu ada beberapa sumber pendapatan desa yang sangat luar biasa. Jadi kita mendapatkan dana desa itu mulai tahun 2015. 2015. Ya, 2015 kita mulai mendapatkan dana desa. Dengan dana desa itu kita berekspresi bagaimana kita berinovasi, berkreativitas terkait dengan pembangunan yang ada di desa. Alhamdulillah untuk tahun 2022 ini kita banyak mendapatkan sumber. Yang pertama DD, Ya. karena itu sudah menjadi amanat undang-undang terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di Desa Kemambang mendapatkan alokasi 833.720.000. Itu dana desa tak ya? Dana desa, Oh. itu hanya dana desa. Yang peruntukannya memang sudah diatur. Jadi kita punya regulasi yang harus kita taati, kita aturi sebagai turunan bagaimana kita nanti mengimplementasi desa. Karena tidak serta-merta semau desa seperti apa, tapi sudah ada regulasi atau jalur rel yang memang harus kita patuhi, Ya. kita taati sebagai aturan, sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa. Terus ADD kita tahun ini mendapatkan 438.173.000. Nah, ini sebagai dana alokasi dari Kabupaten Semarang. Nah, peruntukannya kalau ini biasanya kita sudah terserap hampir berapa persen ya, sekitar mungkin 50% lebih untuk pembayaran siltap. ADD ya? Ya, ADD. Karena kalau DD tidak boleh. Iya. Tidak salah pos. Ya, salah pos. Itu sudah menjadi aturan yang harus kita taati. Terus ada lagi itu dari BAPDRD. Jadi bagi hasil pajak dan restitusi daerah ini 103.783.000. Ya, nah ini penggunaannya juga sudah diatur oleh pemerintah daerah. Ini yang baru ADD, BAPDRD dan DD. Selain itu kita juga mendapatkan alokasi-alokasi yang memang menjadi menjadi hak dari desa sepanjang desa bisa mengakses. Ini salah satunya adalah untuk anggaran APBN. APBN ini kita juga sering mendapatkan, ada pengembangan wisata, ada BSBS sebagai bantuan sarana untuk stimulan perumahan. Itu anggarannya 20 juta per titik, dan itu tanpa potongan. 20 juta itu murni. Tidak ada persenan atau tidak ada. pajak tidak ada. Tidak ada, pajak tidak ada. Jadi kalau yang dari BSBS, APBN itu pure murni 100% digunakan untuk pembangunan rumah warga. 20 juta. Itu sudah diatur peruntukannya 2,5 juta untuk AOK-nya, membayar tukang, dan yang sisanya itu 17,5 juta untuk material. Ya. Selain itu kita juga dapat irigasi. Jadi irigasi namanya P3TGAI. Ini juga dari APBN. Dan banyak lagi dari provinsi. Ini kita juga dapat ada aspal, ada irigasi, citut, ada rabat beton dan sebagainya. Ini termasuk Pak Heru karena aktif gitu ya Pak Heru ya, sehingga mendapatkan banyak gimana Pak? Ya, jadi gini. Kita untuk di pemerintah Desa Kemambang kita saling bersinergi, artinya komunikasi dengan eksekutif, legislatif yang ada di pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat itu kita saling sinergi. Artinya saling berjaring, menjalin komunikasi yang baik, bagaimana bisa mengembangkan desa agar lebih maju. Gitu. Jadi kalau yang Dede tadi, Mas Tanto, selaku pendamping, ini kita juga ada aturan regulasi yang harus ditaati. Sesuai dengan Kemendes, ini kita sudah diatur bahwasanya 40% adalah untuk BLTDD. Ini sudah menjadi sesuatu hal yang mutlak. Artinya ini tidak boleh dirubah. Itu minimal maksimal 40%.
Ini sudah salur ke berapa Pak Heru? Ini kita salur ke 11. 11. Tinggal terakhir nanti Desember. Oh, Desember. Ya, terakhir nanti kita salurkan. Setelah itu selesai. Baru nanti kita regulasi yang baru. Dengan regulasi yang baru maksimal 25% untuk BLT Didi. Oh ya. Terus yang 8% adalah untuk PPKM, karena kita tahu sendiri bahwa negara kita Indonesia ini baru terjangkit wabah yang sangat luas. Artinya memang semua harus bergerak bahu membahu terkait dengan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Makanya dari pemerintah desa melalui regulasi yang ada, kita menyediakan 8% untuk PPKM. Tetap masih menganggarkan Pak Heru? Masih menganggarkan. Untuk tahun 2022 masih menganggarkan. Ini 8% dari total anggaran dana. Terus yang untuk 20% Mas Tanto, ini kita juga sudah diatur. Ini sebagai sarana untuk ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini di Desa Kemambang kita alokasikan untuk pembangunan jalan usaha tani. Kita berprinsip bahwasanya kalau jalan kita bangun, kita rapat beton sehingga menjadi baik, lalu lintas menjadi lancar, akses perekonomian menjadi mudah, lancar. Ini saya yakin tingkat perekonomian masyarakat terkait dengan ketahanan pangan akan meningkat. Jadi kita kalau panen kita bisa akses langsung pakai sepeda motor, pakai mobil, kita pakai pupuk, mau bawa pupuk juga bisa. Iya. Terus selain itu juga ada lagi untuk pengairan. Irigasi. Ini juga mengambil dari alokasi 20% dari ketahanan pangan. Nah, ini kita juga irigasi di persawahan. Jadi kalau kita berikan beras, ini hanya langsung habis konsumsi. Pakai langsung habis pakai. Makanya kebijakan pemerintah desa, oke, nanti kita berikan untuk saluran irigasi. Sehingga sawah-sawah yang dulu tidak terairi, ini alhamdulillah sudah terairi dengan bagus. Oke. Terus yang lainnya 32% ini untuk pemberdayaan. Ya, ini yang bisa kita bangun, kita gunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Ada pelatihan, ada pembangunan jalan yang ada di lingkungan dan lain sebagainya. Ini yang sudah termasuk udah masuk SOP sudah jelas ya. Karena kita regulasi sudah harus kita patuhi dan itu wajib hukumnya. Nah, ini bisa yang taat ini Pak Heru. Ya. Makasih Pak Heru ya. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Ini untuk pemanfaatan. Nah, tadi sudah ya pemanfaatannya untuk 40% untuk BLT, 2% untuk ketahanan pangan di modal Bati, 8% untuk penanganan Covid ya. Iya. 32% untuk pemberdayaan semacam ya Pak Heru ya. Ya oke. Ini sekarang berkaitan dengan BLT Pak Heru. Dana desa, BLT dana desa ya, perolehan data kemiskinan jenengan dari mana? Iya. Jadi gini, bisa mendapatkan itu ya. Data-data dari warga. Jadi gini Mas Tanto. Ya. Jadi kita di tahun 2022 dengan Permendes tadi 40% ini kita kalkulasi. Sebetulnya kalau kita kalkulasi mendapatkan KPM sejumlah 92, tapi ini kita bicara adalah manusia, tidak mungkin ada komanya. Iya, betul. Kita bulatkan jadi 93. Artinya naik berarti ya. Dari 40% kita up. Kita upkan. Nah, kita upkan, artinya lebih dari 40%. Kurang nggak boleh. Kurang tidak boleh. Nah, kita alihkan menjadi 93 KPM. Nah, data ini juga kita tidak serta-merta harus A, B, C, D, enggak. Karena ada beberapa regulasi yang harus kita patuhi dan kita pedomani. Yang pertama, KPM tidak boleh tumpang tindih dengan bantuan apapun. Baik itu PKH, baik itu bansos dari Kementerian Sosial, baik itu bantuan dari kabupaten dan lainnya. Tidak boleh. Jadi betul-betul pure bahwa masyarakat yang 93 KPM ini betul-betul warga yang terdampak COVID dan belum mendapatkan bantuan dari sumber mana. Nah, sementara untuk data-data kita dapatkan karena kita punya ini ada pemanfaat, ada Pak Mulyanto. Ini kita selalu bersinergi dengan RT. Kita musdeskan berapa toh 93 alokasi ini yang kita akan berikan ke masing-masing dusun. Nah, setelah itu mendapatkan, kita musyawarahkan dari RT, RW, kepala dusun. Setelah muncul, baru kita nanti bawa bersama-sama ke desa. Setelah desa nanti kita musyawarahkan lagi secara komplit dan betul diverifikasi tidak tumpang tindih dengan bantuan yang lain, baru kita tetapkan menjadi
APBDes untuk 93 KPM tersebut. Jadi Rp300.000 kita berikan tanpa potongan. Tanpa potongan ya? Jadi tidak ada namanya buat Pak RT-nya sekian, buat Pak Kadusnya sekian, buat Pak Kadisnya sekian, atau bahkan buat pendampingnya. Tidak ada sama sekali. Artinya Ya, betul-betul aman. Rp300.000 ini langsung diterima oleh manfaat Berarti masyarakat. cash 300 Pak ya? 300 cash. Kan kadang ada salah desa itu mungkin yang 100 dibelikan beras nanti ditanggung oleh BUMDes kan gitu ada juga. Itu ternyata temuan Pak itu. Temuan dan itu salah lah kan gitu. Ya sebaiknya memang harus dikasihkan cash 300.000. Pak Mul menerima uang BLT berapa Pak kemarin? 300.000 nggih? 300.000. Berarti pas ya? Ya. Nah, ya. Oke, Pak Mul ya. Terima kasih Pak Mul ya untuk pernyataannya. Ini untuk Pak Mul ya pertanyaannya. Kira-kira dengan adanya BLT itu bisa mengatasi masalah jadi betul secara ekonomi. Secara ekonomi mungkin tidak langsung mengatasi ya, cuman itu istilahnya sangat membantu lah. Ya, bukan. Sangat membantu buat kami para penerima manfaat. Jadi saya juga selaku penerima manfaat juga mungkin mewakili teman-teman yang lain yang sebagai penerima manfaat, dan juga mengucapkan banyak terima kasih pada yang pemerintah desa, juga pemerintahan Indonesia khusus apa istilahnya umumnya Iya, secara keseluruhan. Jadi kami merasa sangat terbantu dalam situasi pandemi COVID yang tidak berusaha. Mungkin Pak, untuk pemerintah desa dari pusat maupun pemerintah desa itu kan yang menyalurkan penyebabnya jenengan itu menerima bantuan dari COVID. Mungkin apa enggak terima kasih dengan COVID atau enggak? Karena adanya COVID itu kan jenengan menerima bantuan. Kalau pemerintah desa Pak Heru hanya menyalurkan kan gitu. Betul nggih? Tetap Justru itu merupakan wabah nggih. Malah wabah yang menjadikan kami menjadi apa ya istilahnya, jadi susah lah. Susah ya. Susah. Oke. Jadi bisa merasa terbantu dengan Bantuan. Oke Pak Mulyanto, terima kasih atas pernyataannya dan masukannya juga. Untuk ini Pak, Pak Rayu selaku penggerak pembangunan yang selama ini dengan merencanakan pembangunan, mengidentifikasi teman-teman ini untuk pembangunan yang ada di desa Kemambang ini masih banyak sekali pembangunan yang harus dibangun ya. ya. Terima kasih Pak Kamto terkait dengan saya selaku penggerak pembangunan teman. Selama ini beliau Pak Kade itu memang prioritaskan pembangunan yang sifatnya itu pengusulannya itu dari masing-masing wilayah atau masing-masing RT atau masing-masing dusun. Jadi beliau tidak serta-merta atau saya selaku penggeraknya itu hanya sifatnya itu menampung aspirasi dari masing-masing RT atau dusun untuk pembangunan ini. Semisal yang ada di sini mungkin Bono, semisal Bono ini ingin membangun yang sifatnya itu aspal, yang berarti usulan yang didanai atau yang dibiayai oleh pemerintah desa itu memang sifatnya itu adalah permintaan dari masing-masing dusun atau RT. Berarti nggak memaksakan kehendak pemerintah desa maunya ini Bukan, tidak. Berarti dari masyarakat Iya, ya. dari masyarakat Namanya dulu. dari modal. Button up. Bottom up. Dari bawah ke atas ya. Iya, berarti dari ya. usulan ya. dari usulan naik ke pemerintah desa, dan beliau selaku pemegang anggaran, Pak Kades itu atau pemegang anggaran atau pemegang kebijakan itu memberikan apa yang memang diminta oleh warga. Jadi tidak serta-merta karena kepentingan beliau terus beliau memberikan, bukan, tapi karena memang kepentingan masyarakat terus beliau selaku pemegang anggaran dan penanggung jawab anggaran itu baru memberikan. Kalau setakat untuk masing-masing desa kita masih banyak yang harus kita benahi, masih banyak yang harus kita bangun. Namun untuk itu semuanya dari lini baik masyarakat umum atau masing-masing RT, dusun dan desa itu saling sinergi. Bagaimana kita selalu mendukung apa yang menjadi program-program dan giat pembangunan yang ada di desa. Seperti itu
itu Pak. Oke Pak Rai. Nambahin sedikit ya Mas Iya, Santo. iya. Jadi gini Mas. Ini tak minum dulu Pak ya. Oke, monggo. Maksudnya, Sama monggo. diminum, monggo. Nyantai Ini mawon. santai, Pak Mulya Santai, tak? Monggo. Jadi gini, di desa itu ada program, memang semenjak saya di periode kedua ini, Oke. mulai menjabat tahun 2013, saya punya agenda khusus. Artinya setiap tahun itu minimal 1 kali saya harus tilihan dusun. Nah, momen tilihan dusun itu sebetulnya adalah momen untuk bagaimana kita mendapatkan usulan, aspirasi dari masyarakat, keluhan dari masyarakat terkait apapun, baik itu di bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan lain sebagainya. Nah ini momen seperti itu kita gunakan. Artinya kita menjaring aspirasi apa yang ada di masyarakat, kita nanti dokumenkan. Nah itu menjadi rujukan sebagai nanti musdes terkait dengan perencanaan pembangunan yang ada di Desa Kemambang. Jadi memang betul yang dikatakan Mas Rahayu. Jadi bukan serta-merta desa harus membangun ini enggak. Artinya kita betul-betul dari bawah, usulan itu dari masyarakat, baru nanti kita naikkan menjadi usun baktis. Baru kita nanti kerucutkan RKPDes di APBDeska. Berarti betul-betul kemauannya masyarakat Pak ya, tidak dari desa memaksakan untuk Tidak. aku butuh itu enggak ya? Enggak. Jadi yang butuh itu masyarakat. bukan Masyarakat. desa. Desa itu kan hanya sebagai eksekutor, eksekusi, Iya. sebagai apa ya, jembatan untuk membangun sebagai akses anggarannya. Tapi apa yang mau diinginkan, apa yang diinginkan dan butuhkan itu adalah betul-betul dari unsur dari masyarakat. Tapi kalau dari pemerintah yang bangun itu bukan suatu kebutuhan masyarakat nanti. Ujung-ujungnya hanya keinginan yang diinginkan oleh pemerintah desa. Jadi harapan saya yang kita bangun, yang kita berikan kepada warga betul-betul sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu Mas. Wah, bagus lah gitu Pak Heru itu. Kerjanya selanjutnya Pak Heru ini untuk penanganan kemiskinan, peran desa seperti apa Pak Heru? Mungkin tangga BL itu hanya Ya. membantu saja. Oke. Jadi gini, sebetulnya kalau dikatakan Desa Kemambang itu adalah desa yang identik, bukan. Jadi sudah sangat berdaya. Artinya dengan bantuan-bantuan pemerintahan yang ada ini kita dobrak di segi lini pertanian perkebunan. Jadi bantuan-bantuan pembangunan yang dari DD ini kita bangun terkait dengan infrastruktur yang ada, seumpama jalan gitu. Ya. Karena potensi kita itu adalah potensi ya pegunungan ini Mas. Gunungan ya. Pegunungan yang sangat indah, sejuk, dan satu lagi mungkin ini kita adalah desa penyangga rawa pening. Jadi kalau kita gundul nanti juga rawa pening pasti akan kena Lautan, dampaknya. iya. Nggih. Sor dan sebagainya. Jadi kita mengoptimalkan terkait dengan itu. Kita desa punya brand terkait dengan apa yang menjadi unggulan di masyarakat. Ini kita juga punya kopi. Kopi Mas Kemambang Kopi itu ya? Mas Kemambang. Oh, Iya betul. beli Kopi ya? Mas Kemambang. Beli itu. Jadi kopi ini sebetulnya sudah ada sejak nenek moyang kita dulu. Nggih. Jadi kopi ini kalau dulu namanya kopi ketek. Kopi ketek. Kenapa kopi ketek? Karena kalau ambil itu harus naik seperti ketek dulu. Oh. Nggih. Nah, Nah, kira kalau kopi lupa itu loh gimana? bukan. Ketek terus. Bukan. Nah, itu Bukan. Oh, Lain. lain. Nah, ini hanya paribasa saja. Paribasa Oh, iya. karena mengambilnya kayak seperti ketek, akhirnya ngomongnya kopi ketek. Nah sekarang setelah tahun 2014 kita mulai SLPHT, ini dari dinas-dinas terkait, dinas pertanian, kita coba pemangkasan yang dulu kopi ketek sekarang dipangkas menjadi kopi yang memang kalau dipanen itu enak. Artinya sudah tidak terlalu membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa. Nah, alhamdulillah dengan kapasitas, dengan komoditas kopi yang sekarang ini, peningkatan hasil ini kalau kita kalkulasi di persentase ini mungkin lebih dari 500%. Artinya kalau dulu kita panen hanya 1 kintal, dengan budidaya seperti ini, dengan potensi yang ada, dengan adanya dana-dana desa, dana-dana yang ada di masuk desa kita kembang ini 5 kali lipat. 1 kintal bisa sekarang 5 kintal. Jadi luar biasa ini. Jadi itu bisa meningkatkan ekonomi warga Sangat. ya. Dan bisa mengangkat kemiskinan. Betul. Itu satu peranan desa ya. Betul. Ya. Jadi Di sini program. jadi memang ya kalau kita hanya sifatnya bantuan seperti BLT itu kan hanya bantuan yang apa namanya?
insidensil ya. Nah, izin total. Pokoknya darurat. Darurat, Nah, gitu. Pokoknya itu yang darurat. Emergency. Emergency artinya itu tidak boleh selalu diberikan terus. Iya. Artinya nanti masyarakat juga akan tergantung. Tuh. Tapi bagaimana kita Aja, menanamkan mental untuk berdaya sendiri, nah ini yang perlu kita gerakan bersama-sama. Jadi artinya kemiskinan di Desa Kemambang sebetulnya kalau kita data di BPS ini nggak terlalu signifikan. Cuman kemarin karena adanya COVID mungkin yang pegawai-pegawai pabrik yang ada di buruh transportasi ini ada dampaknya. Tapi alhamdulillah kita terdongkrak dengan hasil perkebunan dan pertanian. Seperti itu Mas. Oke, guys. Ini untuk closing terakhir Pak Heru sama Pak Rayu, Pak Mulyanto berkaitan dengan harapan panjenengan dari Pak Mulyanto dulu ya Pak ya. Ya. Gak apa-apa ya. Ya. Jadi banyak sudah menjelaskan terus ya. Harapan ke depan pemerintah desa tentang dana desa seperti apa Pak Mulyanto? Selaku pemanfaat. Harapan kami untuk pemerintah desa untuk saat ini memang sudah bagus ya istilahnya, dari segi apapun sudah bagus, berjalan dengan lancar. Harapan kami ya kedepannya bisa meningkat terus lagi, pembangunan bisa merata dalam berbagai bidang. Jadi kami juga punya harapan Desa Kemambang Wono pada khususnya, karena saya sebagai warga Wono bisa menjadi lebih bagus lagi dan Amin. Oke. Closing Pak Mulyanto ya. Dan ini Pak Rahayu monggo. Harapan panjenengan pemerintah desa ini untuk apa ke depan? mungkin hampir sama dengan apa yang disampaikan Pak Bang terkait dengan pengelolaan desa pada tahun-tahun ini. Memang saya selaku mitra memang sudah luar biasa Pak. Jadi harapan kami apa yang sudah luar biasa ini mungkin akan menjadi lebih luar biasa dan spektakuler lagi apabila memang dari semua ini memang ya saling mengisi lah. Saling mengisi sinergi Ya, gitu ya. baik dari segi Pak Mul selaku pemanfaat, saya selaku yang pembangunan dan beliau selaku yang mempunyai anggaran, selalu ada memang sinergi, ada pengusulan dari bawah lewat saya terus kita teruskan kepada beliau dan dilaksanakan. Itu saya yakin akan lebih bagus dan lebih segala. Amin, mudah-mudahan ya. Ini closing Pak Heru monggo. Satu menit Pak Heru. Oke. Jadi perlu saya sampaikan Mas Tanto, kita ini di tempat namanya Dusun Pono. Dusun Mono. Kita sudah mendapatkan SK terkait dengan desa wisata per Februari 22. Alhamdulillah. Oke. Rencananya di tempat ini juga nanti kita akan mendapatkan alokasi POW pembangunan objek wisata terkait dengan pengembangan objek wisata ini. Ini tanah desa. Dan semoga nanti hasil dari pembangunan ini dampaknya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat Dusun Pono khususnya, terus pada umumnya masyarakat desa Kemambang. Artinya nanti kita bisa meningkatkan mendongkrak dari kades yang ada di desa Kemambang, dan itu bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Kemambang. Sekali lagi terima kasih Mas Kamto waktunya untuk hari ini sangat luar biasa. Semoga kita dan teman-teman masyarakat desa Kemambang selalu diberikan kesehatan, Amin ya. selalu diberikan kerukunan, kompak, Amin. dan kita selalu bisa menjalankan regulasi aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Pak Heru, Pak Rayu dan Pak Mulyanto. Demikian teman sekalian, para pemirsa, bahwa kita Sarasya pada hari ini berkaitan dengan program desa yaitu yang tertuang dalam APBDes maupun RPDes yang tadi disampaikan oleh Bu Dwi sebagai narasumber, Pak Heru sebagai kepala desa Kemambang, Pak Rayu sebagai penggerak pembangunan, dan Pak Mulyanto sebagai penerima manfaat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir batin, Amin. panjang, Amin. bisa Kemambang menjadi maju, Amin. desa yang aman, makmur, damai sepanjang masa. Amin. Sedikit saya Pak Heru untuk menyalurkan hobi saya. Oh ya, siap. Puisi. Oh ya. Nah, ini untuk warga desa Kemambang. Rasa syukur kita panjatkan kepada Ilahi. Di pagi yang cerah dan asri, kita masih bisa melihat mentari.
kembang mawar, kembang melati, desa Kemambang selalu di hati. Hamparan tanah yang subur, indah dan asri, di bawah kepemimpinan Pak Heru yang baik hati, sehingga warga desanya menjadi senang hati. Tangan. Terima kasih Pak Heru dan teman-teman sekalian, saudara pemirsa yang ada di langsung di live ini maupun yang ada di luar. Saya selaku pendamping desa, nama saya Sukamto. Bila mana ada kesalahan baik dari kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, mari kita tutup dan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang latihan.